Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bertahan di angka 7224. Selain video ini, kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang kembali didistribusikan Vanguard dan BlackRock, tapi saham satu ini masih mencoba untuk bertahan. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara tren saat ini masih bergerak tren, favoritnya investor, dan JP Morgan terpantau masih terus akumulasi di bulan Juli ini, tapi satu minggu ini mulai terkoreksi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BBCA yang terpantau hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke 9.800. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BBCA naik lumayan tinggi dari sekitar 9.000-an, berhasil break garis EMA 50-150 mulai uptrend dan sempat menyentuh target di 10.200. Memang jika kita perhatikan sebelumnya 10.200 merupakan resisten menahan kenaikan dari saham BBCA. Saat juga sama mencoba break ternyata masih gagal. Dan bisa kita lihat saat ini BBCA sudah turun di bawah harga 10.000. Jadi 10.000 saat ini kembali menjadi resisten psikologis untuk BBCA. Dan saat ini penurunan 1% lebih ini membuat BBCA berada tepat di support berikutnya di 9.800. Di bawahnya masih ada support EMA 50 di 9.700 dan support EMA 150 di sekitar 9.550. Jadi walaupun ada penurunan, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50, BBCA belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Dan kalau pemberitaan dengan judul jor-joran borong saham BBCA awal semester 2 tahun 2024. Ya, kita baca sekilas pemberitaan ini. JP Morgan terpantau masih terus akumulasi saham BBCA ini. Jadi aksi borong saham BBCA terekam telah dilakukan oleh sejumlah investor kakap, salah satunya JP Morgan. Jadi di periode berjalan Juli ini, kepemilikan JP Morgan masih bertambah. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Analis dari Bloomberg menargetkan harga saham BBCA itu di sekitar 11 ribuan, 11.023 dalam 12 bulan ke depan. Jadi dalam 12 bulan ke depan, analis dari Bloomberg memberikan target lumayan tinggi di 11.000. Jadi kita anggap di sini target kenaikan BBCA saat ini. Tapi jika kita lihat broker summary, pada penurunan 1% lebih ini terpantau mulai ada distribusi. Asing juga yang sebelumnya terus masuk akumulasi, 3 hari terakhir sudah mulai keluar. Dan distribusi asing hari ini lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena sudah mulai ada distribusi asing, dan sekarang juga sudah turun bawah harga 10.000, saya lihat BBCA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk lanjut turun di bawah 9.800 untuk mengetes garis EMA 50. Jadi tetap walaupun target untuk 1 tahun ke depan lumayan tinggi, tapi karena BBCA sebelumnya sudah naik lumayan tinggi dan saat ini asing sudah mulai take profit, tetap potensi untuk kembali mengetes garis EMA 50-140 masih besar. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini masih mau hold, menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang dapat di sekitar 9.500, menurut saya jadikan garis EMA 50 untuk target take profit. Jadi apabila BBCA mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan, teman-teman masih bisa hold, tapi apabila tembus, pertimbangkan untuk keluar. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 9.500 sampai garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry sampai BBCA, menurut saya ini kesempatan untuk kita wait and see kembali di sekitar 9.500 sampai garis EMA 150 untuk entry saham BBCA. Oke, sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga sudah mulai membaik. Dan hari ini masih naik 1% lebih ke 6.450. Tapi secara candle hari ini tidak begitu oke. Dan sebelumnya bisa kita lihat Mandiri beberapa kali mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 6.300. Tapi sampai saat ini garis EMA 50-150 masih berupa support yang lumayan kuat untuk Mandiri. Dan jika kita perhatikan resisten terdekat saat ini ada di 6.600. Dan Mandiri juga sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan untuk Mandiri, jika kita lihat broker summary, asing juga 2 hari terakhir sudah mulai keluar. Tapi keluarnya asing masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang dilakukan 2 minggu terakhir ini. Tapi dari kenaikan 1% lebih ini, jika kita lihat broker summary ini terpantau malah ada sedikit distribusi. Jadi memang candle hari ini untuk Mandiri tidak begitu oke. Jadi saya lihat cara pergerakan Mandiri masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk bergerak di range harga sekitar 6.200 sampai maksimal 6.600. Jadi apabila teman-teman mau swing,
bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau mandiri masih kesulitan untuk naik pada saat mendekati atau mengatas 6.600, atau hold saja terus selama garis EMA 50-150 yang saat ini sekitar 6.300 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman saat ini ingin coba entry sama diri, menurut saya lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50-150 untuk entry-nya. Sedangkan untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 6.200 atau garis EMA 50-150 untuk trailing stop-nya. Selama masih kuat di atas kedua garis EMA, cara pergerakan mandiri masih akan sideways. Selanjutnya saya coba analisa juga BBNI. Bisa kita lihat BBNI secara teknikal saya juga sudah mulai membaik, tapi belum berhasil melewati garis EMA 150 yang saat ini sekitar 5.050 dan harga 5.000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis itu BNI. Dan cara pergerakan memang juga sudah mulai membaik. Setelah menyentuh sekitar 4.300, BBNI juga mulai rebound, berhasil melewati garis EMA 50 yang pada saat itu sekitar 4.800, sekarang di sekitar 4.830. Tapi setelah berhasil naik, sudah mencapai target di 5.000 sampai garis EMA 150, tapi satu minggu ini terpantau BBNI masih belum berhasil break. Dan untuk BBNI, jika kita lihat asing juga masih terus distribusi saham ini, tapi di broker saham ini kenaikan hari ini terpantau ada sedikit akumulasi. Tapi walaupun ada akumulasi, ingat akumulasi tidak besar, dan saat ini ada resisten yang kuat di 5.000 dan garis EMA 150. Jadi apabila terpantau minggu ini kembali mencoba naik di atas garis EMA 150 masih gagal, saya lihat BBNI masih ada potensi kembali melemah menuju garis EMA 50 sampai 4.800. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila BBNI terpantau gagal bertahan di 5.000. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 4.800 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali, atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham BBNI, sama wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di supportnya. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Arto. Yang bisa kita lihat Arto hari ini naik hampir 5% ke 2.360. Jadi jika kita lihat Arto minggu ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50. Jadi jika kita perhatikan hari Senin sempat melemah, tapi karena candle masih menyentuh ini belum terkonfirmasi break dari supportnya. Keesokan harinya juga bisa kita lihat ditutup berada di bawah juga, tapi karena masih ada shadow menyentuh garis EMA 50 ini juga belum terkonfirmasi break. Dan hari ini Arto berhasil naik hampir 5% ke 2.360. Jadi bisa kita lihat Arto kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 jika 2.310 masih berupa support, sedangkan saat ini resisten terdekat ada di 2.400. Karena 2.400 beberapa kali menahan kenaikan dari saham Arto. Dan untuk Arto jika kita perhatikan di sini asing terpantau hari ini masih masuk akumulasi, dan kenaikan 4% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat Arto masih berpotensi untuk kembali naik mengetes 2.400 sampai garis EMA 150 di sekitar 2.500. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di sekitar 2.300, Musa bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar 2.400 apabila gagal break, atau target berikutnya di 2.500. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya paling aman tetap tunggu kembali sekitar 2.300 sampai garis EMA 50 apabila teman-teman ingin coba entry saham Arto. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.